Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di sanang channel Kopi Beri. Judul nama aya nama menelusuri jejak cerita-cerita orang tua dulu, termasuk yang di wilayah masih di vlog-vlog sebelumnya masih di area Sukajadi. Banyak cerita tentang sejarah-sejarah. Mungkin kali ini kita mengungkap sedikit misteri apakah benar di Sukajadi ada jejak sejarah tersebut. Yang saya tahu, yang saya dengar dari beberapa keturunan, cerita itu sering berlanjut. Nah, mungkin sekarang kebetulan masih mamang saya bintang tamu lah, narasumber enak ya, bintang tamu narasumber Kopi Beri luar biasa. Narasumber mengikuti vlog sebelumnya yang mungkin kedatangan kita sepuh waktu itu secara mediumisasi. Alhamdulillah sekarang mungkin salah satunya kita silaturahmi berada di tempat itu, dan mungkin salah satunya mamang ini mendengar langsung ceritanya tersebut. Nah, bisa nanti kita tanya-tanya. Sebelum kita tanya-tanya, mungkin bisa di dahulu doa dulu Pak Ustadz. Ya, doa dulu Pak Ustadz. Harus doa. Lupa kalau ngerasa ada pahlawan halilintar ini teh. Pokoknya mah dia tuh punya slogan, pemirsa, luar biasa. Slogannya teh bikin kita semangat. Apa mang? Patah slogannya. Digas-gas, dipol-pol, au-au. Tidak. Semangat tanpa mantap, batas. Nah, mangga didoakan heula Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja ya, kita mengacu kepada apa yang diceritakan oleh orang tua kita dulu lah. Bercerita tentang masalah tempat, ya mungkin hal seperti itu diungkap kembali mungkin oleh cucunya ini saya atau anaknya sendiri saya gitu. Bahwa ada satu tempat yang maha dahsyat. Kalau memang dahsyat itu karena jarang-jarang ya terjadi sesuatu hal gitu. Kenapa kok ada di luar dugaan atau di luar nalar bahwa tempat tersebut banyak diceritain orang, terutama di blog seperti ini. Walaupun sekarang ini kan jadi berubah nih, sawah jadi jalan, perumahan banyak. Tapi ya kalau yang namanya tempat mungkin tidak bisa hilang begitu saja, walaupun mungkin itu didiami oleh yang gaib, terlebih manusia gitu. Jadi ini cerita orang tua dulu bahwa di tempat ini ada keistimewaan katanya gitu. Istimewanya itu ketika memang Bapak dan Soban di Reja itu melihat benda yang menyala ya, dan memang itu kenyataannya oleh mata kepalanya sendiri gitu istilahnya. Luar biasa, seperti cahaya yang ya ini mah neon mungkin ya, seperti itulah patromak mungkin kalau dulu mah kayak patromak karena belum ada listrik, karena itu tahun 80-an dulu. Dan memang diselusuri hal seperti itu, tempat ini memang selalu dikunjungi oleh orang-orang, kalau bahasa Sunda malah geden ya, geden selalu datang di sini, entah apa gitu keberadaan mereka.
dalam artian kegedean pada zaman itu dalam skup kepemerintahan mungkin. Ya, karena di Sumedang ini kan ada satu kerajaan ya, kerajaan Sumedang Larang. Nah, mungkin beliau-beliau itu datangnya ke sini, apakah itu untuk mungkin niis lah bahasanya ya. Jadi berkunjungnya itu kalau ziarah kan di sini hanya makam yang tua ada memang ya, makam di atas sana makamnya itu. Kalau di tempat ini mungkin karena ini bisa dikatakan paling tinggi setelahnya lapang yang di atas ini lapang bola. Sana kemarin kan itu sawah di sebelah sana, sebelah utara sawah, di sebelah timur juga sama. Nah, mungkin bahasa patilasan para kejadian tersebut, yaitu ada satu keunggulan keistimewaan seperti itu. Terbuktinya dengan kejadian nampaknya satu cahaya. Dan ternyata katanya cahaya itu disebutnya bokor, kalau bahasa Sunda mah itu teh. Nah, bokor itu mungkin seperti apa bokor ya? Bokor itu wadah ya. Wadah ini. Tapi dalamnya kalau dulu zaman kerajaan mah wadahnya itu emas kepingan, cepu ya, seperti itu. Multiguna gitu. Nah, memang secara nyatanya di daerah-daerah kerajaan, mungkin daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kan banyak peninggalan bokor tersebut memang isinya uang kepingan emas lah, logam ya. Nah, di sini pun kalau seandainya disulusuri penasaran bahwa ternyata di sini tuh ada atau tidak gitu ya. Karena ada satu ceritanya ya dari orang tua dulu bahwa di sini ada hal seperti itu. Emang agak merinding juga ya, merindingnya karena gaib itu ya, gaib yang namanya aduh selalu serius ada memang, lagi serius mendengarkan. ada suara nih dari speaker oknum. Aduh, dilanjut mungkin gini, memang dulunya sebelum sosok sang kakek berdiam di sini, dulunya tuh ini tuh apakah kebun, apakah masih hutan, terus apakah ceritanya apa gitu. Nah, ini mungkin gambarannya hutan ya, hutan kecil pasir lah. Ini tuh pasir karena di sini ada kebetulan lapang sepak bola itu dulunya pasir, gunung kecil ya, gunung kecil. Nah, mungkin lama dibikinlah tempat olahraga, itu lapangan sepak bola. Nah, dan sisanya memang di sini banyak bukit-bukit kecil juga ya. Gitu. Berarti sebelah barat sana itu kan memang ada satu bukit kecil dan di situ ada makom ya, buat makom Maki Arna itu ya. Ya. Gitu. Nah, sampai sekarang pun memang bercerita tentang masalah tempat tersebut. Di sini ada satu keistimewaan memang. Gitu. Orang pada tergiur untuk menempati tempat ini, walaupun tempatnya memang di pinggiran sawah. Sebelah timur sana kan memang sawah, sebelah utara sawah. Jadi hal-hal demikian memang masih bisa dikatakan harus sangat rahasia sekali dan sukar untuk diungkap lah apa yang tadi diceritakan tentang masalah bokor tersebut. Jadi mungkin bahasa nama jimat menurut bahasa bahwa perlu diklarifikasi lagi. Ternyata channel Kopi Berit ini bukan menelusuri 100% tentang parabot lah bahasanya, bukan lah, cuman kodifikasi alam, terus mengungkap cerita. Jadi saya pribadi berserta rekan-rekan Kopi Berit itu mempunyai berpikiran bahwa orang tua kita dulu itu
menjaga alamnya melalui metode seperti itu gitu. Atau mungkin ada jejak-jejak yang ditinggalkan, nah sehingga bisa ada file yang bisa diungkap, yang bisa diceritakan tentang kehidupan. Jadi channel kita ini bukan untuk mencari sesuatu yang akan dimanfaatkan begitu saja mungkin ya Pak Jong. Hanya mengungkap suatu sejarah, kodifikasi atau mungkin simbol alam apa yang ada di tempat ini. Karena ada satu kejadian. Karena ada satu kejadian. rekam jejak. Rekam jejak, dan tidak ada unsur untuk memiliki, mengangkat, tidak. Gitu. Mungkin menghak lah, intinya menghak. Jadi kita masih melestarikan bahwa memang menjaga kalau memang bahasa sepuh ya, pasuknya itu atau mungkin memang itu harus di situ ditempatkannya dengan spiritualis sepuh-sepuh kita dulu, ya kita tidak akan mengganggu atau mengangkat atau merusak, karena saya yakin sepuh-sepuh dulu meninggalkan kodifikasi seperti yang diceritakan atau apapun itu di suatu tempat. Saya punya yakin untuk menjaga alamnya dan melestarikan alamnya, termasuk di budaya itu pun akan tertanam suatu tatanan mungkin Pak Acong ya. Nah sekarang di channel Kopi Berit ini kita sedikit mengungkap. Nah kembali lagi ke pemirsa, boleh percaya, boleh tidak apa-apa, cuman mungkin ini hanya observasi saja. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Karena selama ini anak cucunya masih menjaga hal Menjaga, itu. kita masih menjaga. Sekarang kita tanya langsung ke pahlawan Halilintar, Kang Batak. Kang Batak, apa yang dirasakan di tempat ini Kang Batak? Ada sedikit Mungkin jump scare-nya ada yang aura. tadi ya. Ini soalnya sensitif nih. Betul. Ini sensitif. Kalau mewek memang mewek nangis, Ya, dan betul. gitu. Kalau ruas memang ruas. Tadi ada jump scare setting. Iya, beda dengan kita. Beda. Kalau kita mah mungkin ada ini mah enggak ini mah. Yang dirasakan mah dingin, cuman ada lumayan lah, Tenang ya. tenang, suasana Angin tidak terlalu. enak. Karena di sini besar angin kan biasanya. Enggak, kan biasanya seperti kalau di tempat-tempat tertentu gitu, ada gemetar kah, ada rasa tidak nyaman. Mungkin. Apa yang dirasakan sekarang sama Bapak? Apakah Ya terbukti nyaman? tadi dengan sesuatu suara, kenapa sampai ngerejat gitu loh. Asli, Ini ngerejat itu loh. Nah ini. asli Jadi saya curiga ini. kaget om, asli. Nah, Kirain teh apa gitu. iya. Ada suara, padahal bukan. Ini biar geroknya mau biar Bluetooth. Dina, Ini kelakuan si Mamang tuh ya. Dina, Hmm. luas, Tidak direncanakan. luas asli. Ya. Yang dirasakan mah alhamdulillah, cuman ada sedikit lah, Ya. Ya Nyaman, cuman wajar. sedikit gitu. Cuman Nyaman. ada yang iya lah gitu. Si kriuk. Nah, Gini Mamang, tidak hanya pada zaman kerajaan tempat ini menjadi tempat penelitian atau lalu lalang lah. Mungkin ya, apakah ada cerita dari zaman pahlawan? Ya. Zaman Belanda lah gitu ya, bahasa yang zaman penjajahan. Zaman penjajahan keahengannya yaitu tadi, kalau mengungkap masalah makom di sini Aki Arna, karena kita berdekatan nih, ini blokan pasir, itu juga blokan pasir Jadi kembali kepada kata Bapak almarhum, dan orang yang melihat itu kalau ke arah itu tidak mau dan takut karena suka Termasuk penjajahan juga. ya. Jadi kok kenapa serem sekali tempat tersebut sampai kelihatan ada macan. Dulu Urusan macan itu kan kita punya punya terkesannya jawara ya. Jawara artinya karuhun kita, yaitu Simbolnya Prabu ya, Prabu Siliwangi.
Prabu Siliwangi tersebut kan menguasai, bisa dikatakan Pajajaran, gitu ya. Itu penuh dengan sejarah. Nah, apakah ini juga ada sambungannya dengan itu? Karena kalau kita katakan bahasa keahengan karuhun zaman bahula itu luar biasa. Kita kalau mengukur jarak Sumedang Cirebon yang 60 kilo itu bisa dengan hitungan detik menit lah. Kalau detik sih mungkin menit ya gitu. Jadi kepada satu cerita mistis lah ya sedikit, yang namanya karuhun itu kan punya kelebihan memang, karena mungkin beliau itu orang-orang soleh ya, orang-orang soleh. Nah, maka dari itu tempat ini apakah memang ada sangkut pautannya dengan itu? Nah, di sini di Sumedang ini luar biasa ini Sumedang. Ya. Gitu. Bahasa Sumedang itu Pajomantara lah bahasanya. Pajomantara. Sekarang kita tanya langsung ke Bapak Acong Sukuma. Beda di wae. Acong bukan Acong Kinanti, bukan Acong Sukuma. Secara gini Pak Acong, secara kasat mata, berbicara tentang kasat mata, apa penglihatan Pak Acong untuk saat ini? Kamu secara kasat mata mah nu diceritakan mah teh keras gitu. Oke. Bahasa Indonesia dong, Oh nya. agak gaya sedikit. Intinya mah Takutnya ada yang tidak mengerti. betul nu diceritakan tadi teh betulnya ada non bokornya, bokor atau tempat atau wadah tadi disebutna ada disimpan di belakang intinya. Nah, tadi di handap jadinya nyalamun kabenehan atau kumaha mah pasti ningali gitu. Dan cuman lamun lain bagian mah moal kalah kumaha gitu. Kan tos aya rekam jejaknya kapungkur. Itu aya beras. Aya nu ngajagaan lagi gitu. Itu Gaib ya. Ini memang ini tuh penasaran apakah bisa bertanya langsung kepada boleh sosok Mamang, gimana mau bertanya langsung kepada yang nantinya jaga, nantinya di sini bisa di sama Pak Acong Sukuma mungkin Di media ya. media ya. orang jauh cobaan lah. Assalamualaikum pun mamang bangun termati jadi tentang di tempat yang naros langsung ke sepuh pakai di sawios kawagal sepuh di depan di sepuh kayak anu video kan punya pun dan sepuh ya di depan mana mamang di badan naros ke Nah gitu Mama. Jadi Abdi penasaran hal yang diceritakan oleh orang tua. Nah apakah memang masih betah dan masih melindungi anak cucunya dengan satu benda tersebut? Karena yang namanya orang tua karuhun dulu itu jasadnya meninggal, rohnya itu hidup. Gitu. Sangat bangga sekali kalau seandainya kalau itu dikatakan benda, kalau itu dikatakan mungkin karuhun yang masih memperhatikan keluarganya, anak dan cucu
tempatnya. Sangat disayangkan kalau bisa jangan pindah dari tempat ini, karena tempat ini sangat luar biasa diceritakan oleh orang-orang pada kabita tergiur. Jadi ya kalau bisa menjaga, dan kami pun anak-anaknya, cucu cicitnya mengemban amanat dari para karuhunnya tersebut, pasti akan menjaganya. Karena mungkin demi kesejahteraan, keselamatan, kesehatan kita bersamanya, ayah. Terima kasih Mama kalau seandainya memang itu benar adanya. Bukti ayah pada jangan kita memang Ya memang ya luar biasa ya, orang luar biasa ya. Beda memang. Karena turunan hanya saya menjadi itu. Keduanya enggak. apa sepuh apa Kaulah kau kemenangan dalam satu jiwa wajib orang Kristus. Kita punya kuat turunan ya. simbolnya naon sepuh gitu punten semawan Hati punten kawaga kutu mekaramelan itu pasang-pasang sampai Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu. Nah itu Pak Omi apa itu? Amat luar biasa gitu. Soalnya dihadirkan secara kita pingin bener-bener cerita di almarhum bapak belum tentu cek tinggal kieu itu nggak keburu pas kumaha bisa pingsan nanti. Iya tapi seperti itu. jadi memang memang itu berupa energi simbol mungkin sepuh kita dulu itu menyimbolkan seperti mungkin Bokor itu menaungi kan bahasanya gitu Pak. Iya Bokor itu menaungi karena benda yang luar biasa. mungkin suatu saat apakah ada siapa saja atau mungkin keturunan yang mungkin bisa mengayomi masyarakat mungkin energi itu secara tidak langsung tanpa harusnya kemungkinan tanpa harus itu akan langsung Otomatis bukan membantu otomatis lah otomatis energinya otomatis Sekilat nyata iya. gimana Pak Batak pengalamannya merokok dulu keren tegang Pak Batak aduh merokok dulu Pak Batak ininya rumah Pak Batak bahasa Sunda we Enggak, nanti kita jadikan media nih. Nah, kita jadikan media. Soalnya dengan media itu bisa dikatakan 90%. Jadi orang bisa benar-benar percaya dan kita pun percaya loh dengan media tersebut. Barusan aja si Acong demikian itu aura mistis magis itu ada. Ada karena tidak kecil itu
Yang namanya tenaga dalam itu ada satu power yang luar biasa dalam tubuh kita. Jangan mengatakan ini gelas dicintrek ayeuna teh kejauhan tidak jatuh. Bisa jatuh kan? Ini dirasakan mah banyak Itu lain itu. positif. Ini suasana lagi ada hangat gitu. Adem, Ini memang hangat. kebetulan sekali suasana bagus. Nah, ini mah tiris deui. Suasana bagus ini memang. Tadi mah hangat nih. Gitu. Tapi dah Beda rada sieun we teborangan. Jadi sudah beda asli. Hangat tadi. ya lah. Jadi orang Sunda mah ciri khasnya ini itu biasa langsung dari tanah Sunda. Ada cerita nih suka perutnya kembung, bisa ini daun-daun mujarab ini tanaman ini bagus kayak camcau, minum, cincau gitu. Itu. Aduh, nikmat. Nikmat Kasetnya. rasa kopi ireng. Pilih edit yang bagus Ya. nanti. Kaset. Mau jagana. Ya. Kaset gitu make non. Masih medangan teh gitu. Ya. Kebuan Tuh, ada orang ngebige. Ari bakal nangajiri itu mah moal ngan dirasakan ada satu aura, itu aura tuh beda. Terus soalnya kieu mah lu pernah ka taman gitu. Tuh, sugan ayang besengan mengnya orang sok Menakutkan, itu bukan masalah mengerikan. bukan Justru malah betah enak nyaman. ai betak masuk kayak oh gitu pengen ketiga nu sekali gitu ini Ya itu aura negatif ya. dia mah ganteng gitu orangnya gitu. Ketinggalinnya teh itu neko-neko gitu Bisa dirasakan seperti itu ya. Jadi mungkin pemirsa tidak hanya tempat ini saja yang menjadi perjalanan khusus atau mungkin para tokoh-tokoh di Sumedang itu banyak. Ini hanya berapa persen ya Pak Cung ya? Hanya berapa persen cuman bisa disebut energinya beda lah, gitu, beda. Di Sumedang itu di setiap daerah kebanyakan ada cerita gitu. Karena apalagi ruang lingkup kita daerah Sumedang Utara ya Pak Cung ya, mungkin masih garisan dulunya Kutamaya lah, masih garis Kutamaya, mungkin wajar kalau mungkin jadi tempat perjalanannya. tengah-tengah ya tengah-tengah kota Sumedang Di sini Kopi Berit cuman ingin melestarikan apa yang mungkin kebiasaan orang tua kita dulu dalam sebuah tanda kutip tatanan kehidupan, atau mungkin bertata negaranya sebagaimana, adat istiadatnya seperti apa. Banyak yang terjadi karena ingin mengekspos suatu tempat tanpa mengindahkan kelestarian alamnya, atau mungkin bahasanya tata titi ya Pak Cung ya, tata titi tata keramanya, sehingga kadang-kadang terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ada tambahan Pak Cung sebelum kita lanjut lagi? pokoknya mah stay tune terus bakal ada episode-episode nu mantap luar biasa lah. Itu nama tanya pas di Mama untuk para penerus bangsa, apakah ada generasi jet generasi Z, apakah ada kesan atau pesan? Ya, kesan dan pesannya jagalah lingkungan dan budaya kita, jangan sampai pupus
terlebih lagi dengan budaya-budaya dari luar, kita menjaganya sekali, ekosistem dan sebagainya kan gitu. Makanya dalam keterangan pun janganlah kamu atau kalian mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Nah, kenapa tidak kita jaga lingkungan kita? Terlebih lagi ada amanat dari orang tua kita dulu, dan gitu. Meskipun kita mungkin tidak tahu aki kita, karuhun kita itu kesananya. Ini mah yang dekatnya saja dari orang tua kita, kakek kita. Nah, itu saja mungkin. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ada lagi episode yang lainnya ya di Kopi Berit ini nih. Dan yang melihatnya pun dengan video ini bisa membantu dengan like, subscribe-nya. Wah, itu jubrek guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.